Ada kalanya, diam itu bukan tanda lemah, tapi justru senjata paling tajam. Saat saudara tiriku dengan sombong menyobek harga diriku, mengusirku dari rumah warisan ayah, dan tertawa sambil mengacungkan sertifikat tanah yang baru saja ia balik nama, aku hanya menatapnya. Tanpa amarah, tanpa tangis. Aku pergi begitu saja, karena aku tahu, dalam sebulan, dia sendiri yang akan datang merangkak di depan pintuku. Tanah ini sekarang milikku. Pergi kamu, begitu katanya. Tapi yang tak ia tahu, tanah itu. Halo, sahabat Dira Story. Semoga hari kalian dipenuhi keberkahan dan kemenangan atas semua rencana jahat di sekitar. Jangan lupa komen asal kotamu di bawah, ya. Di sebuah sore yang tenang, sinar matahari miring menyusup lewat jendela kayu jati yang mulai lapuk di ruang kerja tua milik almarhum Pak Harjono. Di tengah ruangan, Laras Mahira duduk di kursi kulit coklat yang sudah mengelupas sedikit di sisi sandarannya. Tangannya yang lentik memilah-milah tumpukan dokumen, surat-surat lama, foto keluarga, dan arsip pajak tanah yang sudah menguning. Ia mengenakan blazer krem tipis dengan kemeja putih bersih, rambutnya disanggul longgar, memperlihatkan leher jenjang yang anggun. Di atas meja, ada cangkir teh jahe setengah habis dan sebuah kotak kayu kecil bergambar burung merak. Warisan ayah yang tak pernah dibuka sejak pemakamannya. Laras menatap foto keluarga di dinding. Ayah tersenyum teduh di tengah, dirinya kecil di sisi kiri, dan ibu kandung yang sudah lama tiada di sebelah kanan. Ia menghela napas pelan. Rumah ini masih hangat, tapi ia tahu, hangat itu tak akan bertahan lama. Belum sempat Laras menutup laci meja, suara mesin mobil sport yang menggelegar memecah ketenangan sore itu. Dari jendela, ia melihat Davin Elvano melompat turun dari mobil hitam mengilap, jaket kulitnya terbuka memamerkan kemeja merah menyala. Rambutnya yang dikat undercut rapi berkilau terkena sinar matahari. Jam tangannya berkilat setiap kali ia gerakkan tangan. Ia berjalan masuk tanpa mengetuk, langsung melemparkan kunci mobil ke atas meja marmer di ruang tamu. "Kamu masih di sini?" tanyanya sambil menyeringai. "Bukannya sudah kubilang, rumah ini akan direnovasi total? Untuk calon investor, bukan tempat numpang buat mantan anak ayah." Laras diam. Ia hanya menatap Davin dengan tenang. Matanya tajam tapi tak marah. Ia tahu, setiap kata Davin bukan soal rumah, tapi soal kekuasaan. Dan hari ini, Davin sedang menguji batasnya. Malam itu, setelah Davin pergi dengan suara knalpot yang sengaja dinyalakan keras, Laras kembali ke ruang kerja. Ia menarik laci paling bawah, tempat surat-surat penting disimpan. Di antara tumpukan dokumen, ada amplop coklat tak bertuliskan nama, bersegel dari Dinas Tata Ruang Kota. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Isinya, pemberitahuan resmi bahwa tanah seluas 1.200 meter persegi, termasuk rumah tempat mereka tinggal, masuk dalam rencana pengembangan jalur hijau untuk proyek jalan tol strategis nasional. Tidak ada ganti rugi, tertulis jelas di bagian bawah surat. Laras menatap tulisan itu berulang kali. Napasnya jadi pendek. Ia ingat ayah pernah berbisik pelan suatu malam, "Kalau ada masalah di tanah ini, jangan lawan. Ambil saja emas di brankas. Itu warisan sejatimu." Sekarang, ia mengerti. Esok harinya, Laras diam-diam membuka brankas kecil di balik lukisan pemandangan di kamar tidurnya. Di dalamnya, bukan uang, tapi emas batangan 24 karat dan sertifikat saham perusahaan properti kecil milik ayah yang masih aktif. Ia memasukkan semuanya ke dalam koper anti-air berwarna abu-abu. Di kamar sebelah, Davin dan Mailani terdengar berdebat soal biaya notaris untuk balik nama sertifikat tanah. Laras tak ikut campur. Ia hanya menyusun barang-barangnya dengan rapi, seolah bersiap pergi, tapi belum pergi. Matanya dingin, tapi penuh rencana. 3 hari kemudian, saat hujan gerimis menyelimuti kota, Laras duduk di teras belakang. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepul. Ia melihat Davin berjalan mondar-mandir sambil menelepon notaris. Suaranya penuh semangat, "Segera proses balik nama. Aku ingin sertifikat itu atas namaku dalam seminggu." Laras menyeruput kopinya perlahan. Di benaknya, ia membayangkan wajah Davin sebulan dari sekarang. Pucat, panik, memegang surat penggusuran yang tak bisa ditolak. Tapi ia tak tersenyum. Ia hanya menatap langit abu-abu, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Silakan ambil tanahnya, karena tanah itu sudah mati."
Davin Elvano tak pernah ragu menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Apalagi masalah yang menyangkut kebanggaannya. 2 minggu setelah mengusir Laras dari ruang kerja ayah, ia sudah membawa notaris pribadi ke rumah. Bukan notaris biasa, tapi yang dikenal, fleksibel, dalam urusan dokumen waris. Di ruang makan yang kini diubah jadi kantor darurat, Davin menaruh map tebal di atas meja marmer. Di dalamnya, salinan akta waris palsu dengan tanda tangan almarhum Pak Harjono yang dibuat sedemikian rupa, mirip hingga 90%. Notaris itu hanya mengangguk, menerima amplop coklat tebal tanpa bertanya lebih jauh. Surat ini akan sah di hadapan hukum, Pak Davin, katanya datar. Davin tersenyum puas, matanya berkilat seolah telah menang dalam perang yang bahkan belum dinyatakan. Laras, yang diam-diam masih tinggal di kamar tamu kecil di sayap belakang rumah, tahu persis apa yang sedang terjadi. Tapi ia tak melapor, tak protes. Bahkan saat Davin sengaja menunjukkan draft surat waris itu di depannya sambil berkata, "Lihat, ayah bahkan menuliskan namaku sebagai penerima utama." Laras hanya mengangguk ringan. "Kalau itu yang ayah inginkan, aku tak akan mengganggu," jawabnya tenang, suaranya datar seperti air di musim kemarau. Davin mengerutkan dahi. Ia mengharapkan ledakan emosi, tangisan, bahkan teriakan. Tapi Laras justru menandatangani surat persetujuan damai yang disodorkan notaris tanpa ragu. Di dalam hatinya, Davin merasa menang. Tapi entah kenapa, kemenangannya terasa hambar. Mailani, ibu tiri Laras, justru jadi pihak paling antusias. Ia mengenakan dres ungu mewah dengan selendang sutra emas, berdiri di tengah ruang tamu sambil memegang ponsel. "Ini bukti bahwa keluarga kita tetap utuh di tangan yang tepat," katanya ke kamera, merekam video untuk unggahan media sosial. Di latar belakang, Davin memegang sertifikat tanah kosong yang baru dicetak. Belum resmi, tapi sudah ia perlakukan seperti piala. "Laras memang baik hati," lanjut Mailani dengan nada sinis, "tapi dia tahu batasannya. Dia bukan darah daging Harjono." Kata-kata itu sengaja diucapkan keras, agar terdengar sampai ke kamar belakang. Tapi Laras hanya menutup buku yang sedang dibacanya, lalu melanjutkan packing emas terakhir ke dalam pouch tahan air. Malam itu, ketika rumah sunyi dan lampu hanya menyala di kamar Mailani yang masih sibuk menghitung biaya balik nama, Laras menyelinap ke brankas utama di ruang kerja, yang kuncinya masih ia pegang. Dengan gerakan pelan dan pasti, ia mengeluarkan 3 batang emas dan bundel sertifikat saham perusahaan Harjono Property yang masih memiliki nilai pasar tinggi. Semua itu ia masukkan ke dalam tas selempang tahan air berwarna abu-abu metalik. Tak ada suara, tak ada jejak. Hanya bayangan tubuh jenjangnya yang bergerak di bawah cahaya bulan yang menembus jendela. Di tangannya, ia juga menyimpan satu foto kecil. Ayah dan dirinya saat masih kecil, di depan pohon mangga tua di halaman rumah, yang kini akan segera ditebang. Pagi berikutnya, keluarga besar Harjono berkumpul di ruang tamu. Meja dipenuhi kue kering dan teh hangat. Di tengah, Davin berdiri dengan dada membusung, mengangkat sertifikat tanah yang kini resmi atas namanya. "Mulai hari ini, tanah warisan ayah sepenuhnya menjadi milikku," ujarnya lantang. Tepuk tangan riuh menggema, sebagian tulus, sebagian takut kehilangan muka. Laras duduk di sudut paling belakang, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana linen krem. Ia tak bertepuk tangan, tapi ia juga tak pergi. Ia hanya menatap Davin dengan mata yang tak bisa dibaca. Dingin, tenang, seolah menyaksikan adegan yang sudah ia tonton berkali-kali sebelumnya. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari kejatuhan yang akan membuat Davin menyesal seumur hidup. Tapi untuk sekarang, ia hanya mengangguk pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada tanah yang tak pernah benar-benar milik siapapun. Pagi yang cerah, langit biru tanpa awan, tapi udara di dalam rumah terasa seperti badai yang baru saja pecah. Davin berdiri di ambang pintu kamar belakang, tempat Laras tinggal selama 2 minggu terakhir. Di tangannya, secangkir kopi sengaja ditumpahkan ke lantai. "Ini bukan rumahmu lagi," katanya dingin, suaranya tajam seperti pisau. "Kamu bukan pemilik, bahkan bukan bagian dari keluarga ini. Kalau bukan pemilik, jangan tinggal di sini." Laras, yang sedang melipat selimut tipis, tak menoleh. Ia hanya menyelesaikan lipatan terakhir, lalu bangkit pelan. Matanya menatap Davin tanpa kebencian, tanpa rasa takut, hanya kehampaan yang dalam. "Baik,
Jawabnya singkat. Ia mengambil satu koper kecil dari bawah tempat tidur, menentengnya dengan tenang, lalu berjalan melewati Davin tanpa sepatah kata lagi. Di halaman depan, mobil taksi sudah menunggu. Laras meletakkan kopernya di bagasi, lalu berhenti sejenak. Ia menoleh ke rumah yang dulu penuh tawa ayahnya. Kini disulap jadi panggung kemenangan Davin. Tapi ia tak menangis, tak menoleh lagi. Ia hanya naik ke dalam taksi, menutup pintu, dan berkata pelan ke sopir, "Ke Menara Arvita, lantai 27. Mobil bergerak pergi, pelan tapi pasti. Di jendela lantai 2, Davin melihat kepergian itu dengan dada membusung. Tapi aneh, ia tak merasa lega. Ia justru kesal karena Laras tak memberinya adegan drama yang diharapkan. Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan, bahkan tidak ada tatapan dendam. Hanya diam. Dan diam itu membuat kemenangannya terasa kosong. Malam itu, Davin menggelar pesta mewah di halaman rumah. Lampu taman menyala terang. DJ memainkan musik elektronik, dan tamu-tamu dari kalangan pengusaha muda datang dengan pakaian glamor. Di tengah keramaian, Davin berdiri di atas panggung kecil, mengangkat gelas sampanye dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang bingkai sertifikat tanah yang baru saja diresmikan. "Ini bukti bahwa aku layak mewarisi nama Harjono," serunya, disambut sorak-sorai. Ia bahkan menyewa drone untuk mengambil foto udara pesta itu, agar semua orang tahu, rumah ini sekarang miliknya sepenuhnya. Di antara tamu, tak seorang pun bertanya, "Di mana Laras?" Dan Davin sengaja tak menyebut namanya, seolah perempuan itu tak pernah ada. Jauh dari keramaian itu, di apartemen mewah lantai 27 Menara Arvita, Laras duduk di balkon kecil dengan secangkir teh herbal. Di layar ponselnya, ia melihat unggahan Instagram Davin. Foto dirinya tersenyum lebar di depan sertifikat tanah, captionnya penuh kemenangan. Laras tak merespons. Ia hanya menutup aplikasi, lalu membuka folder rahasia di laptop, berisi pemantauan proyek infrastruktur dari situs resmi pemerintah. Rencana penggusuran untuk jalur hijau sudah masuk tahap final. Hanya tinggal menunggu waktu. Ia mengenakan gaun tidur sutra krem, rambutnya terurai lembut di bahu. Di sebelahnya, koper terbuka menampakkan emas dan dokumen saham, aset yang jauh lebih aman daripada sebidang tanah yang akan segera jadi debu. 2 hari setelah pesta, Davin menerima surat dari Dinas Tata Ruang. Isinya, pemberitahuan awal mengenai rencana peninjauan ulang status lahan di kawasan tersebut. Ia tertawa terbahak-bahak. "Ini cuma surat formalitas," katanya pada Mailani sambil meremas kertas itu. "Mereka kira aku takut? Aku punya sertifikat resmi. Aku punya notaris. Aku punya uang." Ia melemparkan surat itu ke tempat sampah, lalu memesan botol anggur mahal untuk merayakan kemenangan hukumnya. Di sisi lain kota, Laras membaca berita yang sama di layar lebar ruang kerjanya yang baru. Ia tak tertawa. Ia hanya menyesap tehnya pelan, lalu menulis satu kalimat di buku catatan kecil, "Kesombongan adalah jembatan tercepat menuju jurang." Davin berdiri di depan meja besar bank swasta ternama, kemeja bordir emasnya sedikit kusut karena terburu-buru. Di tangannya, sertifikat tanah terbaru, masih berbau tinta segar, ditaruh dengan percaya diri di atas meja. "Saya ingin menggadaikan aset ini untuk modal ekspansi bisnis," katanya mantap. Pegawai bank menerima dokumen itu, memindainya, lalu menatap layar komputer beberapa saat. Ekspresinya berubah. "Maaf, Pak Davin," ujarnya pelan. "Tanah ini masuk dalam daftar restricted asset karena statusnya sedang dalam proses verifikasi ulang oleh Dinas Tata Ruang. Kami tidak bisa menerimanya sebagai jaminan." Davin mengerutkan dahi. "Tapi ini sertifikat resmi. Sudah terdaftar di BPN." Pegawai itu hanya menggeleng. Sertifikat bisa resmi, tapi lokasinya tidak aman secara tata ruang. Davin menarik kembali sertifikat itu dengan kasar. Wajahnya memerah. Keesokan harinya, Davin duduk di kantor pengacara terkenal di kawasan Sudirman. Biaya konsultasi saja mencapai puluhan juta, tapi ia tak peduli. "Saya butuh jaminan hukum bahwa tanah ini 100% milik saya dan tidak bisa diganggu-gugat," tuntutnya. Pengacara itu membuka file digital, mempelajari peta tata ruang terbaru, lalu menatap Davin dengan ekspresi prihatin. "Pak Davin, Anda memang pemilik sah menurut BPN. Tapi pemerintah punya wewenang menggusur lahan yang masuk kawasan hijau kritis, tanpa kompensasi.
Hukum kepemilikan tidak bisa melawan kebijakan tata kota nasional. Davin terdiam. Ini pertama kalinya ia merasa seperti berdiri di atas es yang mulai retak. Jadi, saya tidak bisa menjualnya? Tidak bisa menggadaikannya? Tanyanya suara bergetar. Pengacara mengangguk pelan. Secara teknis, bisa. Tapi siapa yang mau beli tanah yang mungkin kosong dalam 6 bulan? Di rumah, Mailani mulai gelisah. Tagihan pajak tanah tahun ini naik 3 kali lipat karena status lokasi strategis. Padahal nilai pasarnya justru anjlok. Belum lagi biaya balik nama, notaris, dan pajak pengalihan yang sudah mereka bayarkan tunai. Ia duduk di ruang makan, menatap tagihan yang menumpuk di atas meja marmer. Kita harus berhemat, desisnya pada Davin. Tapi Davin malah melemparkan kunci mobil ke lantai. Hemat? Aku sudah keluar puluhan juta hanya untuk membuktikan aku layak jadi pewaris. Mailani menunduk. Di dalam hati, ia mulai bertanya, apakah mereka terlalu terburu-buru mengusir Laras? Tapi ia tak berani mengatakannya keras, takut dianggap melemahkan posisi Davin. Sementara itu, di studio kecil di lantai 27 Menara Arvita, Laras menerima telepon dari seorang pria paruh-baya, mantan mitra bisnis ayahnya. Saya dengar kamu pegang saham Harjono Property? Tanyanya. Laras mengangguk, meski lawan bicaranya tak bisa melihat. Ya, dan emasnya masih utuh. Pria itu tertawa lega. Kami sedang kembangkan proyek properti hijau di Bandung. Kami butuh investor dengan aset likuid dan visi jangka panjang. Kamu tertarik? Laras tersenyum tipis. Saya tertarik pada kemitraan yang jelas, tanpa drama. Mereka sepakat bertemu minggu depan. Setelah menutup telepon, Laras menatap jendela kaca besar yang memperlihatkan Cakrawala Jakarta. Emas dan saham, warisan yang tak bisa digusur, tak bisa dipalsukan, dan tak bisa diambil paksa. Malam itu, Davin duduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa terlalu besar untuknya. Lampu gantung kristal masih menyala, tapi tak ada tawa. Ia mengambil ponsel, mengetik nomor yang sudah lama tak dihubungi. Nomor Laras. Jemarinya berhenti di tombol panggil. Ia menarik napas dalam, lalu mengirim pesan, ada yang kamu tahu soal tanah ini? Tak ada balasan. Laras melihat notifikasi itu, lalu mematikan layar ponselnya. Di meja kerjanya, buku catatan terbuka di halaman yang sama, kesabaran bukan menunggu, tapi membiarkan racun itu memakan pemiliknya sendiri. Surat coklat bersegel resmi tiba di pagi yang kelabu. Kurir dari Dinas Tata Ruang menyerahkannya langsung ke tangan Davin, yang masih mengenakan piyama sutra mewah. Dengan dahi berkerut, ia membuka amplop itu di teras depan. Baris pertama sudah cukup membuat napasnya tersengal, pemberitahuan resmi penggusuran lahan. Ia membaca lebih cepat, jemarinya gemetar. Tanpa ganti rugi, karena lokasi masuk dalam kawasan hijau kritis sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023. Surat itu jatuh dari tangannya. Di belakangnya, Mailani berlari keluar. Apa ini? Tanyanya panik. Davin tak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatap pagar besi rumah yang baru saja dicat ulang. Sekarang terasa seperti sangkar yang akan segera dihancurkan. 2 jam kemudian, ruang tamu berantakan. Vas kristal pecah di lantai, lukisan keluarga tergeletak miring, dan meja marmer tergores oleh cangkir yang dilempar. Davin berjalan mondar-mandir seperti singa terluka. Mereka tidak bisa lakukan ini. Aku punya sertifikat. Aku bayar pajak. Aku bayar semuanya. Teriaknya, suaranya parau. Mailani duduk di sofa, wajahnya pucat. Mungkin ini kesalahan kita, bisiknya. Davin berhenti, menatap ibunya dengan mata merah. Kesalahan? Aku hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan soal kepemilikan. Ini soal harga diri. Dan harga dirinya kini sedang diinjak-injak oleh sistem yang tak bisa ia beli. Di tengah keputusasaan, Mailani mengambil ponselnya. Jari-jarinya gemetar saat mengetik pesan ke Laras. Kami tidak tahu soal penggusuran ini. Tapi kamu tahu, kan? Kamu diam saja. Kenapa? Pesan itu terkirim. Laras membacanya sambil duduk di balkon apartemennya, secangkir teh jahe di tangan. Ia menatap langit sore yang oranye keemasan. Jari-jarinya bergerak,
Tapi bukan untuk membalas. Ia menekan tombol hapus. Tak ada penjelasan. Tak ada belas kasihan. Hanya keheningan yang akan menjawab segalanya. Sore itu, Davin membuka Instagram. Di Explore-nya, muncul unggahan dari akun Dira Story Official, video pendek berjudul, Warisan Sejati Bukan di Atas Kertas. Di dalamnya, Laras tampil anggun dalam gaun emas muda, duduk di studio mewah dengan latar belakang rak perhiasan berkilau. Ia bicara tenang, banyak orang berlomba mengambil tanah, rumah, atau nama besar. Tapi warisan terbaik adalah yang tak bisa dilihat, seperti kejujuran, ketenangan, dan kebebasan dari rasa takut. Davin menatap layar, napasnya memburu. Ia tahu itu pesan untuknya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan pemenang, tapi penonton dalam drama kejatuhannya sendiri. Malam itu, berita lokal menayangkan liputan khusus, proyek tol lingkar dalam dimulai, 12 lokasi termasuk rumah keluarga Harjono akan digusur tanpa kompensasi. Kamera menyorot rumah tua itu dari udara. Halaman yang dulu dipakai pesta kini sepi, jendela gelap, pintu terkunci. Di layar kecil apartemennya, Laras menonton berita itu dengan tenang. Di sebelahnya, brankas kecil terbuka, emas dan saham tersusun rapi. Ia mengambil satu batang emas, memegangnya erat. Dingin. Tak bisa digusur. Tak bisa dipalsukan. Di kejauhan, suara sirene mobil proyek mulai terdengar samar. Awal dari akhir yang sudah lama ia tunggu. Tapi kali ini, ia tak merasa senang. Hanya lega. Karena keadilan, kadang, datang tanpa suara. 3 minggu setelah surat penggusuran resmi, Davin kehilangan segalanya. Mobil sport hitamnya disita leasing karena ia gagal bayar cicilan. Modalnya habis untuk biaya balik nama dan pajak tanah yang kini tak berharga. Apartemen mewah yang disewa untuk menjaga citra, dikosongkan paksa. Bahkan jam tangan mewahnya terpaksa dijual ke toko emas pinggir jalan dengan harga sepertiga nilai asli. Ia kini tinggal sementara di rumah sewa kecil di pinggiran kota, dinding berjamur, kamar mandi tanpa air hangat. Di meja sempit, tumpukan tagihan dan surat penagihan menumpuk. Ia menatap cermin retak, bayangan dirinya yang dulu sombong kini pudar, digantikan wajah lelah penuh bayangan hitam di bawah mata. Pagi itu, Davin duduk di trotoar depan rumah keluarga yang akan segera dirobohkan. Di pangkuannya, sertifikat tanah yang dulu ia banggakan kini basah terkena embun pagi. Ia memeluknya erat, seolah benda kertas itu masih punya kekuatan. Tapi tak ada yang datang membantunya. Tak ada teman, tak ada kolega, bahkan mantan rekan bisnis yang dulu sering makan malam di restoran bintang 5 kini tak membalas pesannya. Seorang pekerja proyek lewat, melihatnya sebentar, lalu menggeleng. Masih nempel di sini? Minggu depan alat berat masuk. Loh? Davin tak menjawab. Ia hanya menunduk. Jemarinya menggenggam kertas itu sampai kusut. Benda terakhir yang mengingatkannya pada rasa menang, yang kini terasa seperti mimpi buruk. Mailani, yang kini tinggal di rumah saudara jauh, terlihat jauh lebih tua. Riasannya luntur, rambutnya tak lagi diwarnai, dan dress mewahnya diganti kaos lusuh. Ia duduk di sudut ruang tamu sempit, menatap foto keluarga di ponsel lama. Foto saat Davin masih kecil, tersenyum di pelukan almarhum suaminya. Air matanya jatuh pelan. Aku terlalu fokus menjaga nama, sampai lupa menjaga hati, bisiknya. Di saku bajunya, ada surat kecil yang belum dikirim, permintaan maaf untuk Laras. Tapi ia tak punya keberanian mengirimkannya. Bukan karena sombong, tapi karena malu. Malu telah membiarkan ambisi mengubur akal sehat. Di pusat kota, Laras melihat Davin dari kaca mobilnya yang melintas di depan rumah lama. Ia memerintahkan supir berhenti sejenak. Dari kejauhan, ia melihat saudara tirinya duduk sendirian di trotoar, punggung membungkuk, kepala tertunduk. Hatinya bergetar, bukan karena iba, tapi karena kenangan. Kenangan saat Davin masih kecil dan mereka bermain di halaman itu. Sebelum ibu tiri datang, sebelum uang dan nama besar mengubah segalunya. Tapi Laras tak turun. Ia hanya menatap sejenak, lalu berkata pelan, "Jalankan." Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Davin dalam kesendiriannya. Dendamnya belum padam, tapi kini bercampur dengan rasa haru yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, di kamar sempitnya, Davin menulis surat panjang dengan tangan gemetar. "Laras,
Aku tahu kau sengaja membiarkanku merebut tanah itu. Aku tahu kau tahu rahasia penggusuran. Tapi aku terlalu buta oleh kesombongan untuk melihatnya. Ia menulis tentang penyesalan, tentang rasa malu, tentang ibunya yang kini sakit karena stres. Tapi di akhir, ia tak menulis, maafkan aku. Ia hanya menulis, aku tak pantas minta maaf. Tapi jika suatu hari kau mau bicara, aku akan dengarkan. Surat itu dilipat rapi, dimasukkan amplop, tapi tak dikirim. Ia tahu, beberapa luka tidak sembuh hanya dengan kata-kata. Dan beberapa keadilan, memang harus datang dalam bentuk kehancuran dulu. Laras berdiri di tengah studio barunya. Sebuah ruang elegan berdinding kayu jati muda dan lampu gantung kristal kecil yang memantulkan cahaya hangat. Di meja kerja marmer putih, desain perhiasan terakhirnya terpajang. Anting emas berbentuk daun, terinspirasi dari pohon mangga di halaman rumah lama. Studio, Mahira Atelier, baru saja resmi berdiri. Modalnya dari pencairan sebagian saham Harjono Property. Kliennya, wanita-wanita berkelas yang menghargai seni, bukan sekadar status. Ia mengenakan blazer sutra abu-abu mutiara dan celana wide leg linen krem, rambutnya disanggul longgar. Di dinding, jam antik berdentang pelan, tanda bahwa waktu tak pernah berhenti, bahkan untuk dendam. Minggu itu, Laras menerima undangan eksklusif dari stasiun televisi swasta untuk tampil di program talk show sore, Warisan Tak Terduga. Produsernya adalah teman lama ayahnya, seseorang yang tahu betul kisah di balik keluarga Harjono. Kami ingin kamu berbagi soal nilai warisan di luar materi, kata sang produser lewat telepon. Laras setuju, tapi dengan satu syarat, tidak menyebut nama keluarga atau lokasi. Ia tak ingin ini jadi panggung balas dendam. Ia ingin ini jadi cermin bagi siapa saja yang terjebak dalam perang harta. Di hari syuting, Davin, yang kini bekerja serabutan sebagai kurir logistik, melihat iklan talk show itu di layar ponsel bekasnya. Foto Laras tampil anggun di thumbnail, dari tanah yang hilang, lahir emas yang abadi. Jantungnya berdebar kencang. Ia menonton cuplikan promonya di warung kopi pinggir jalan. Laras bicara dengan tenang, warisan terbaik bukan yang tertulis di atas kertas, tapi yang tertanam di dalam hati, seperti kejujuran, ketenangan, dan keberanian melepaskan. Davin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa iri. Ia merasa terbuka. Seperti selama ini ia hanya melihat dunia lewat cermin retak, dan kini cermin itu mulai jernih. Usai talk show, Laras menerima banyak pesan, dari penggemar, calon klien, bahkan mantan tetangga. Tapi satu notifikasi membuat jemarinya berhenti. Aku tahu kau biarkan aku jatuh. Tapi tolong, selamatkan ibu. Pesan itu dari Davin. Laras menatap layar lama. Ia ingat ibu tiri yang dulu sombong. Tapi juga ingat wanita itu yang pernah memberinya sup hangat saat demam di usia 12 tahun. Sebelum segalanya berubah. Ia tak membalas. Tapi ia tak menghapus pesan itu. Ia biarkan mengambang. Seperti benih yang menunggu musim yang tepat untuk tumbuh. Malam itu, Davin berdiri di depan gedung Menara Arvita, menatap lantai 27 yang masih menyala. Ia ingin menemui Laras. Tapi ketika ia masuk ke lobi mewah, resepsionis menghentikannya. Maaf, Pak. Tamu harus membuat janji dulu. Davin menunduk, mengenakan jaket kurir lusuh yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kini kurus. Aku, saudaranya, ujarnya pelan. Resepsionis menatapnya sejenak, lalu menggeleng. Beliau tidak menerima tamu tanpa konfirmasi. Davin mengangguk, lalu pergi. Di luar, hujan mulai turun. Ia berjalan menjauh, tapi tak menyesal. Karena untuk pertama kalinya, ia datang bukan untuk mengambil, tapi untuk meminta. Dan itu saja, sudah merupakan langkah besar. Hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti sejak subuh. Di depan gedung Menara Arvita, Davin berdiri tanpa payung, jaket kurirnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi. Ia menatap lobi mewah dengan mata penuh harap. Hari ini, ia tak datang sebagai Davin Elvano pewaris sombong, tapi sebagai pria yang kehilangan segalanya, kecuali rasa malu dan keinginan memperbaiki kesalahan. Di tangannya, surat pembatalan gugatan yang sempat ia ajukan ke pengadilan, usaha terakhir yang gagal. Ia tahu, satu-satunya jalan kini adalah memohon. Tanpa perantara, tanpa drama, hanya kejujuran,
di tengah hujan yang tak peduli pada siapapun. Tepat pukul 5 sore, pintu kaca menara Arvita terbuka. Laras keluar, mengenakan trench coat krem dan sepatu boot kulit lembut. Di tangannya, payung besar berwarna emas muda. Ia melihat Davin, dan berhenti. Tak terkejut, tak marah, hanya menatap. Davin maju selangkah, lalu berlutut di genangan air. "Aku tahu kau biarkan aku jatuh." Suaranya parau, tercampur suara hujan. "Tapi tolong, selamatkan ibu. Dia sakit. Dokter bilang butuh perawatan intensif. Aku tak punya apa-apa lagi." Air hujan bercampur air matanya. "Aku tak minta maaf. Aku tak pantas. Tapi ibu, dia masih manusia." Laras membuka payungnya, lalu berjalan pelan mendekati Davin. Ia berhenti tepat di depannya, tapi tak menyentuh. "Aku tak akan menghancurkanmu," katanya tenang. Suaranya tegas tapi tak kejam. "Tapi aku juga tak akan menyelamatkanmu. Karena kau harus belajar. Kehancuranmu bukan karyaku, itu pilihanmu sendiri." Davin menunduk dalam. Tapi sebelum ia bangkit, Laras menambahkan, "Tapi ibu, itu urusan lain." Jantung Davin berdebar. Ia menatap Laras, berharap. Tapi Laras tak tersenyum. Ia hanya menatap lurus ke depan, lalu berkata, "Ada satu syarat." Mailani, yang duduk di bangku taman kota, tempat penampungan sementara, terkejut saat melihat Laras datang sendirian. Ia bangkit, gemetar. "Kamu datang?" bisiknya. Laras mengangguk. "Aku tahu kau ambil emas dari brankas ayah sebelum aku pergi. 3 batang." Mailani memucat. Aku butuh uang untuk Davin." "Kembalikan," potong Laras. "Semua. Atau aku tak akan bantu apapun." Mailani diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku jual jam tangan warisan. Uangnya masih utuh." Ia mengeluarkan amplop coklat dari dalam tas kainnya. "Ini, semua." Laras menerima, memeriksa isi, 3 batang emas asli, masih utuh. Ia memasukkannya ke dalam tas tahan air. Di bawah hujan yang mulai reda, Davin melihat Laras keluar dari gedung lagi. Kali ini membawa map medis dan formulir asuransi. "Rumah sakit sudah aku atur," katanya datar. "Biaya awal ditanggung. Tapi selebihnya, kau yang urus." Davin terdiam. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Kenapa kau mau bantu?" Laras menatapnya sejenak. "Karena ayah tak pernah mengajarkanku dendam. Ia mengajarkanku batas." Ia berbalik, berjalan menjauh. Tapi sebelum masuk ke mobil, ia berhenti. "Jangan datang lagi ke sini. Urus ibumu. Dan, jadilah manusia." Davin berdiri di trotoar basah, memegang map itu erat. Bukan sebagai pemenang, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang akhirnya belajar. Harga diri sejati bukan dari tanah, tapi dari cara kau berdiri setelah jatuh. 2 minggu setelah pertemuan di bawah hujan, Davin menjual jam tangan mewah terakhirnya, pemberian ayah di ulang tahun ke-21, ke toko emas langganan keluarga lama. Harganya jauh di bawah nilai asli, tapi cukup untuk melunasi sisa tagihan rumah sakit Mailani. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyerahkan amplop berisi uang tunai ke petugas administrasi. Di saku celananya yang lusuh, ada 3 batang emas warisan yang akhirnya dikembalikan oleh Mailani. Ia menyerahkannya pada Laras keesokan harinya, di depan gerbang menara Arvita. Tanpa kata, hanya meletakkannya di bangku taman, lalu pergi. Laras datang setengah jam kemudian, mengambilnya tanpa ekspresi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar pengembalian emas. Ini pengakuan diam-diam bahwa Davin akhirnya mengerti nilai kejujuran. Mailani kini dirawat di kamar kelas 3 rumah sakit. Sederhana, tapi bersih. Laras mengunjunginya sekali seminggu, membawakan buah dan sup hangat. Mereka tak banyak bicara. Tapi kehadiran Laras sendiri sudah cukup menjadi obat. Suatu sore, Mailani menatap Laras dengan mata berkaca-kaca. "Dulu, aku pikir kamu lemah karena diam," bisiknya. "Ternyata, diammu adalah kekuatan yang aku tak punya." Laras hanya menggenggam tangannya sebentar. Tak memaafkan, tapi tak lagi membenci. "Istirahatlah," katanya pelan. "Kesehatanmu lebih berharga daripada segala kesalahan masa lalu."
Davin kini bekerja sebagai supir logistik untuk perusahaan distribusi kecil. Ia bangun pukul 4 pagi, mengantarkan paket ke seluruh penjuru kota, pulang larut malam dengan tubuh lelah, tapi pikiran jernih. Ia tak lagi memakai jam tangan mewah, tak lagi berbicara keras di telepon, tak lagi menatap orang dari atas. Suatu hari, seorang pelanggan memberinya air mineral dan mengucap terima kasih dengan tulus. Davin hanya mengangguk, tapi senyum kecil terbit di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai bukan karena hartanya, tapi karena kerja kerasnya. Laras mengundang Davin ke acara pembukaan galeri perhiasannya yang pertama, Mahira Atelier Warisan dalam bentuk cahaya. Undangan dikirim lewat pos biasa, bukan pesan pribadi, bukan panggilan darurat. Hanya surat formal, seperti tamu lainnya. Davin datang dengan kemeja putih sederhana dan celana hitam rapi, tanpa aksesori, tanpa parfum mahal. Ia berdiri di belakang, menjauh dari keramaian tamu selebriti dan pengusaha. Dari kejauhan, ia melihat Laras berbicara dengan anggun di podium, memperkenalkan koleksi terinspirasi dari kenangan yang tak bisa digusur. Di lehernya, kalung emas berbentuk daun, sama seperti yang pernah mereka mainkan di halaman rumah lama. Di akhir acara, Davin berjalan perlahan ke arah meja tamu, mengambil secangkir air mineral. Di dinding galeri, terpajang foto besar, almarhum Pak Harjono berdiri di depan pohon mangga, senyumnya tenang. Di bawahnya, plakat kecil bertuliskan, "Warisan terbaik bukan tanah yang kau pertahankan, tapi integritas yang kau tinggalkan." Davin berhenti. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menangis, tapi ia berdiri lama di depan foto itu, seolah meminta maaf tanpa suara. Laras melihatnya dari kejauhan, tapi tak mendekat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik menyambut tamu lain. Tak ada pelukan. Tak ada kata, "Maaf," atau "Aku memaafkanmu." Tapi di ruangan itu, ada sesuatu yang lebih langka. Penghormatan diam atas penebusan yang tulus. Pagi yang tenang menyelimuti bekas halaman rumah keluarga Harjono. Tak ada lagi pagar besi, tak ada teras marmer, tak ada jendela kayu jati. Hanya tanah rata, ditumbuhi rumput liar, dengan satu plakat kecil di tengahnya, Taman Kenangan Harjono untuk kota yang lebih hijau. Proyek jalan tol telah selesai di bagian lain, tapi lahan ini disisakan sebagai taman mini oleh kebijakan terbaru. Laras berdiri di sana, mengenakan gaun linen krem dan sepatu datar kulit coklat. Di tangannya, seikat bunga melati, bunga favorit ayahnya. Ia meletakkannya di depan plakat, lalu berdiri diam, menatap langit biru yang terasa lebih luas tanpa atap rumah yang dulu membatasinya. Dari kejauhan, di balik pohon besar di seberang jalan, Davin berdiri. Ia mengenakan seragam kerja biru tua, tas kurir di bahunya. Ia tak mendekat, tak ingin mengganggu momen itu. Ia hanya menatap Laras, saudara tiri yang dulu ia usir, kini berdiri tenang di atas tanah yang pernah ia rebut dengan licik. Di matanya, tak ada iri, tak ada dendam. Hanya rasa damai yang perlahan tumbuh dari luka yang akhirnya sembuh. Ia tahu, ia tak layak berada di sana. Tapi ia juga tahu, ia tak perlu lagi membuktikan apa-apa. Kehadirannya di kejauhan, diam, menghormati, sudah cukup menjadi bukti perubahan. Laras kembali ke apartemennya di Menara Arvita. Di ruang kerja pribadinya, ia membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan abstrak. Di dalamnya, bukan emas atau saham, tapi surat waris asli dari almarhum Pak Harjono, ditulis tangan, disegel lilin merah. Isinya sederhana, "Untuk Laras, anakku yang tenang." Warisan ini bukan untuk diperebutkan, tapi untuk dijaga. Jaga nama baik keluarga, bukan tanahnya. Karena nama baik tak bisa digusur, bahkan oleh waktu. Laras menempelkan surat itu ke dadanya, menutup mata sejenak. Air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa benar-benar dipahami oleh ayahnya. Di studio, Mahira Atelier, koleksi baru sedang dipamerkan. Perhiasan emas berbentuk akar pohon, simbol dari fondasi yang tak terlihat tapi kokoh. Seorang klien bertanya, "Apa makna di balik desain ini?" Laras tersenyum tipis. Kadang, yang paling berharga bukan yang terlihat di permukaan, tapi yang tetap bertahan meski segalanya runtuh. Di sudut ruangan, Mailani duduk di kursi tamu, kini sehat dan berpakaian sederhana.
Ia menatap Laras dengan bangga, bukan sebagai ibu tiri, tapi sebagai saksi kekuatan perempuan yang ia pernah salah pahami. Sore itu, Laras berdiri di balkon apartemennya, menatap matahari terbenam yang mengecat langit jingga keemasan. Di bawah, kota Jakarta berdenyut dengan kehidupan yang tak pernah berhenti. Ia menarik napas dalam, lega, bebas, utuh. Dendamnya telah larut. Kemenangannya bukan pada kehancuran Davin, tapi pada kedamaian yang kini ia miliki. Ia tak perlu lagi membuktikan siapa yang benar. Karena kebenaran, seperti akar pohon, tak perlu bersuara, tapi selalu ada. Dan di hatinya, kini tak ada lagi ruang untuk kebencian. Hanya ruang untuk masa depan yang ia bangun sendiri, dengan integritas, emas, dan senyum yang akhirnya tulus. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa terinspirasi, terluka, atau bahkan teringat seseorang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Dira Story. Karena setiap kisah keluarga menyimpan pelajaran, dan setiap pelajaran layak dibagikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.